Wah, Rp20.000, Rp20.000, nggak akan rugi, nggak akan ditipu. Skuter listrik otomatis, tidak perlu dikayuh. Duduk aja langsung bisa jalan. Nah, otakmu kekurangan listrik ya. Listrik mahal banget. Isi ulang sekali. Cukup untuk lampu seluruh keluarga seminggu. Siapa yang rela pakai buat jalan? Menurutku, kamu juga sudah gila. Berani minta Rp20.000 skuterku ini. jangan berikan pada orang lain Dewi, aku mau satu. Ibu, kamu gila ya? Benda boros listrik ini malah diperebutkan. Jangan-jangan ini penipu. Penipu kepalamu, ini Dewi, tapi dia juara 1 di kompetisi pekerja teladan nasional, mana mungkin aku jadi penipu? Waktu itu mesin pemanen gandum yang dimodifikasi Dewi untukku. Hardware kami seluas 10 hektar, menghemat 3 hari kerja. Dewi ini punya ibu, jangan berikan pada siapapun. Baik ibu, saya bantu ibu naik. Ada lagi. Saya juga mau satu, bisakah keledai saya juga diubah jadi listrik? Lebih baik punya anak perempuan daripada anak laki-laki. Lihat keluarga, Pak Suryo, kakak Dewi, menyokong seluruh bengkel mobil. Betul sekali. Anak laki-laki ini masih butuh uang untuk menikah. Anak perempuan beda. Setelah besar bisa ditukar dengan uang mahar pohon uang. Kak Andi kuliah berkat aku. Sekarang dia punya perusahaan di kota dan jadi bos. Adik Siti masuk kantor perdagangan dan industri berkat aku. Dapat pekerjaan tetap adik, perempuan masih SMA. Nilainya bagus sekali, nanti pasti lebih sukses dari aku. Tinggal menunggu uang mahar, adik Rizky terkumpul. Menikah, saya akan mengambil alih toko ini dan buka usaha nanti aku, Dewi Ayu, aku akan jadi bengkel mobil pertama di kota. Bahagia bos wanita. Lima juta, hanya aku, Pak Suryo, yang baik hati, demi hubungan tetangga aku mau ambil bengkelmu, yang bobrok ini Pak Wijaya. Ini aku beri muka, jangan tidak tahu diri. 5 juta sudah tidak sedikit. Cukup untuk uang mahar anak kita. Saya dan apa? Siapa suruh pindahkan? Bising sekali, aku yang suruh. Barang rongsokanmu ini sudah bertahun-tahun, hanya memakan tempat, tidak berguna. Dijual biar dapat uang. Hidup di rumah jadi lebih longgar. Bukankah itu lebih baik? Ayah, kau tahu ini alat cari nafkahku. Bagaimana kau bisa? Untuk apa gadis muda butuh alat cari nafkah? Nanti kalau menikah pasti ada yang memberimu makan. Ibu, apa maksudmu? Maksudnya, Dewi kau sudah tidak muda lagi, umur 28 menikah. Keluarga Suryo mau bayar 5 juta. Sebagai uang mahar, mana cari keberuntungan seperti ini? Dewi, bengkelmu ini tidak seberapa. Aku rela rugi, 2 juta aku beli, adapun sisanya 8 juta. Anggap saja sebagai uang mahar. Kau ikut aku, Pak Suryo pulang hidup enak. Ayah, apa itu benar? Kalian benar-benar demi 5 juta menjual aku? 4 juta. Kenapa bicara jelek? Apa maksudnya menjual? Dewi kau sudah besar selalu tidak menikah. Bikin kami jadi bahan tertawaan seluruh desa. Sekarang Pak Suryo mau menikahimu. Itu bagus. Lagi pula bengkel. Untuk apa perempuan punya bengkel? Betul, Kak Dewi kau cari uang dari bengkel. Bukankah untuk uang maharku? Kalau kau menikah, punya uang. Tidak perlu capek-capek jadi tukang las menabung untuk maharku 2 keuntungan. Bukankah itu lebih baik daripada bau asap? Sudah mau menikah, jangan pakai lagi. Seorang gadis setiap hari mengelas memalukan. Nikah? Dewi, menikahlah. Kalau menikah, kau akan baik-baik saja. Gak mau nikah. Pernikahan ini, kamu harus menikah. Memang. Umur 28 tahun, perawan tua, masih pilih-pilih. Kamu ini, pasti otakmu sudah rusak karena pistolas. Menikah dan punya anak cepat itu takdirmu. Takdir. Kau bicara soal takdir padaku? Dulu keluarga kita miskin. Tidak mampu membiayai sekolah 3 anak. Aku mendapat peringkat pertama di seluruh kabupaten. Kalian suruh aku berhenti sekolah. Fokus cari uang untuk biaya kuliah Kak Andi. Padahal sekolahnya jelek. Kalian bilang, keluarga harus berkorban segalanya untuk membiayai. Baiklah, aku berhenti sekolah, putus sekolah. Adik Siti mau masuk kantor perdagangan dan industri. Kalian bilang tidak mampu memberi uang hadiah, tidak sanggup memberi hadiah. Baiklah, aku yang keluar. Dari usia 17 tahun sampai sekarang,
Tepat 11 tahun, aku bekerja siang malam. Tidak pernah lengah sedikit pun. Biaya kuliah dan hidup Kak Andi selama 4 tahun. Uang hadiah untuk kakak Siti masuk kantor perdagangan dan industri. Setiap sen, setiap rupiah. Semua itu aku, Dewi Ayu, hasilkan dengan las. Satu persatu aku las. Sebenarnya aku bisa mengubah takdir. Kalian yang memaksaku menerima takdir. Seumur hidupku, aku telah mengelas masa depan, Kak Andi. Aku telah mengelas pekerjaan tetap kakak Siti. Aku telah mengelas rumah dan mobil kalian. Tapi takdirku sendiri yang kulas sampai mati. Aku pasrah selama 28 tahun. Tapi hari ini aku tidak mau pasrah lagi. Pura-pura buat siapa? Dewi, kau gila ya? Mesin las itu masih bisa dijual Rp400.000. Dewi Ayu, bicara baik-baik saja. Kalau kamu sayang sama toko ini, kamu ngotot jadi tukang las. Kalau kamu menikah denganku, aku izinkan. Dulu kalian menganggapku seperti hewan. Mulai sekarang, kalian bukan lagi keluargaku. Hubungan darah ini, mulai hari ini, putus sudah. Dewi, kamu pergi. Bagaimana dengan pernikahan? Pergi, biarkan dia pergi. Dia seorang wanita. Apa yang bisa dia capai? Tidak sampai 3 hari, dia pasti akan kembali memohon pada kita. Kak Andi dulu bilang waktu pergi, kalau aku ada masalah, datang saja padanya, dia pasti akan membantuku. Kak Andi, ini uangnya, pegang dulu. Sisanya, nanti setelah Pak Tejo bayar upah las, aku kirim lagi. Dewi, maafkan aku, nanti kalau ada masalah, bilang sama kakak. Apapun akan kakak lakukan untukmu. Tuan Muda Rudi, kita bisa dapat kontrak ini. Berkat aku yang menghubungkan, bagaimana kau akan membalas budi? Sudahlah. Sudahlah, nanti malam aku ajak ke pusat perbelanjaan persahabatan. Aku belikan kalung emas yang kau lihat kemarin. Maaf, aku tidak sengaja. Kau tidak lihat, bajuku ini baru dibeli dari gedung serbaguna. Kau bisa ganti rugi? Maaf, aku tidak perhatikan. Siti, Kau kenapa kau di sini? Siti, kau kenal orang ini? Seorang pemulung dari desa kerabat miskin jauh, entah dari mana tahu aku, bekerja di sini, datang minta-minta. Orang macam ini, sudah sering kulihat. Oh, jadi ini yang Siti bilang. Di kampung kakak jauh yang bergaul bebas dengan laki-laki. Bau oli di badan menusuk hidung. Kau harus jauhi dia. Jangan sampai dia rusak kau. Siti, dia bilang aku bergaul bebas dengan laki-laki. Apa yang dia katakan salah? Sejak kecil kau tidak bisa diam, harus belajar las dengan banyak laki-laki. Jangan kira aku tidak tahu maksudmu. Aku lakukan ini untuk cari uang bantu kalian bantu. Menurutku kau lihat Kak Andi jadi bos, aku juga dapat uang. Kau mau cari uang dari kami kan? Tidak, aku tidak. Aku bilang padamu, kalau kau benar peduli padaku, cepat pulang ke kampung, menikahlah. Menikah? Kau tahu, orang tua mau menikahkanku dengan Pak Suryo. Iya, orang sepertimu harusnya cari suami seumur hidup jadi petani. Kau datang pasti mau uang. Ambil uangnya, cepat pergi. Jangan sampai Kak Andi lihat kau begini kumal. Tak kusangka pengorbananku bertahun-tahun, hanya seharga Rp40.000, Siti. Kau tidak takut karma? Siti, kami sekarang dia staf tingkat dasar di kantor perdagangan dan industri, nanti akan jadi kepala departemen. Perlu apa wanita nakal sepertimu bicara di sini? Jangan takut, sayang. Siapa berani ganggu kau, itu berarti menentang grup Seribu Jaya. Kau memang baik padaku. Kenapa masih diam? Cepat usir orang ini. Aku tidak pergi. Aku mau ketemu Kak Andi. Kak Andi akan menghajarmu.
Ribut apa? Jam kerja bawah ramai sekali, seperti pasar. Kak Andi, ini aku Dewi. Kalian gila? Kak Andi, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Kak Andi, dengarkan aku dulu. Siapa yang mengizinkannya masuk? Tim inspeksi luar negeri akan tiba. Kalau sampai mengganggu urusan, kalian sanggup bertanggung jawab. Ya, bos. Saya akan segera mengusirnya. Suruh dia pergi. Hubungi Dinas Ketertiban Umum sekarang. Katakan saja di depan perusahaan Jaya Abadi, ada tunawisma yang membuat onar, mengganggu pemandangan kota. Suruh mereka datang untuk mencuci tangga saya. Baik, bos. Hahaha. Betul, kenapa belum ada yang datang? Usir pengemis ini. Tidak usah kalian usir. Aku pergi sendiri. Ingat baik-baik mulai sekarang. Adik perempuanku hanya Siti seorang. Perusahaan Jaya Abadi bukan tempat untuk orang sembarangan yang bisa masuk sembarangan. Kak Andi, tenangkan dirimu. Lagi pula, dia sudah jatuh seperti ini. Ya, benar. Aku, Dewi Ayu, hari ini bersumpah di sini, mulai sekarang, aku tidak akan bergantung pada siapapun, hanya mengandalkan kedua tangan ini, mengelas jalan untuk diriku sendiri. Nah, besok pagi saja, ya, kalau mau jual barang bekas. Pak, aku hanya pinjam malam ini. Besok pagi aku pergi. Selimuti ini. Jangan main api atau listrik. Besok pagi panggil aku sebelum pergi. Selama aku masih hidup, sepasang tangan, sebuah pistolas, itu sudah cukup. Cukup. Pak Budi, mesin pres ini sudah rusak total. Tolong timbang, ya? Mesin ini masih bisa diperbaiki, kan? Sudah diperiksa oleh Bapak Zhang di kota, batang penghubung patah, tidak bisa diperbaiki, toko perangkat kerasku hampir tutup. Lebih baik diuangkan saja. Jangan dibuang. Patahan batang penghubung ada di sepertiga. Ruang las masih cukup. Dasar retak. Tiang pemandu aus. Semua masalah lama. Biarkan aku perbaiki semuanya sekaligus. Setidaknya bisa dipakai 10 tahun lagi. Kamu? Lihat, Beneran? Tapi rangkanya menakutkan. Ini pengelasan sisik ikan. Pekerja teladan Bapak Santoso saja tidak bisa menghasilkan ini. Keahlianmu ini kok malah jadi pemulung di tempat barang bekas? mesinnya sudah diperbaiki. Bayar biaya jasanya padanya di tempat barang bekas ini, apalagi yang tidak terpakai. Barang rongsokan, saya beli sedikit. Ini, kamu sudah tidak mau, kan? Saya mau. Jangan pergi, Ibu Dewi. Keahlianmu ini, berkutat di tempat barang bekas, itu sia-sia. Saya punya toko. Kalau tidak keberatan, mampirlah dulu untuk berjualan. Ibu Dewi, barang yang kita buat dari rongsokan ini, apa benar ada yang mau beli? Tentu. 2 miliar. Saya keluar uang 2 miliar. Dan kalian membuat hasil las seperti itu. Bilang padaku, bagaimana aku bisa tenang? Bapak Chandra, las sisik ikan ini, di dalam negeri yang bisa memang sedikit. Coba lihat. Kalau tidak, beri mereka kesempatan lagi. Dengan harga ini, bahkan jika saya cari tukang pinggir jalan untuk asal-asalan, hasilnya lebih baik daripada buatan pabrik kalian. Urusan kerjasama jangan dibicarakan. Ini tidak bisa. Aduh. Roda gigi tempat dingin dengan las sisik ikan. Ornamen logam buatan tangan seperti ini, di pameran dagang internasional bisa dijual dengan harga selangit. Siapa di antara kalian yang bos? Jangan. Bos besar, semua ini buatannya dia. 400.000 per buah. Yang di depan pintu ini saya borong semua. Masih ada. Berapapun ada, saya ambil semua. Dik. Oh, bukan, Nona. Keahlianmu ini, sayang kalau cuma jualan kaki 5. Pameran besar akan dibuka minggu depan. Keahlianmu di sana, pasti dapat hadiah. Saya bawa kamu di sana. Baik, kalau begitu, sebelumnya, terima kasih, bos.
Ibu Dewi, pameran akan segera dibuka. Meja kopi logam saya, bagaimana pengerjaannya? Jarak kampu las kurang dari setengah milimeter. Kontrol input panasnya lebih stabil daripada mesin uji las impor Jerman. Wanita ini sebenarnya siapa? Berkat Bapak Chandra, kerajinan meja kopi logam masuk ke pameran kota dan memenangkan penghargaan. Tunggu sampai uang terkumpul lagi, bisa buka bengkel reparasi mobil sendiri. Dewi Ayu, kamu benar-benar hebat. Insinyur Wijoyo, semua kampuh las pada casing sudah diperiksa. Tidak ada titik bocor. Perubahan tekanan semakin parah. Jika tidak ditemukan titik bocor, lini produksi harus berhenti total. Saya dan beberapa ahli senior sudah memeriksa selama 2 hari. Benar-benar tidak ada cara. Mungkin lebih baik tunggu pakar Jerman datang. Pakar Jerman baru tiba minggu depan. Kerugian berhenti sehari saja. Puluhan juta rupiah. Siapa yang bisa menunggu? Mesin yang bagus, peralatan tekanan impor. Kenapa bisa rusak begini? Apa kau berhak bicara di sini? Pasti orang yang menang pakai koneksi. Orang dalam teladan berprestasi macam ini sudah banyak kulihat. Hanya bisa teori. Jangan urus dia. Mendengar suara untuk menentukan posisi kira dirinya dukun periksa nadi. Saudari, ini mesin, ini sangat mahal. Jika rusak, kau jual diri sendiri pun tidak cukup bayar. Buka pelindung luar di posisi ini. Kau bilang buka, ya buka. Alat ini bernilai puluhan miliar rupiah. Buka casing dan kalibrasi butuh setengah hari. Kau dari bengkel mana? Siapa yang izinkan kau masuk? Buka mulut, suruh orang bongkar. Alat bernilai puluhan miliar. Saudari ini, kau terlalu berani, usir dia keluar. Ibu Dewi. Yang las pola sisik ikan. Di depan toko besi Ibu Dewi itu. Kamu di sini. Ibu Dewi yang mana? Yang waktu itu, yang jualan di depan toko besi. Pak Suryo, kamu lupa? Waktu itu aku bahkan bawa tekniknya pulang dan tunjukkan padamu. Kamu juga bilang bagus kan? Dia adalah Ibu Dewi. Ibu Dewi itu wanita. Wanita kenapa? Pola sisik ikan pada kampuh las. Jaraknya kurang dari setengah milimeter. Pekerjaan Bapak Wibowo. Pekerja teladan kota. Aku pernah lihat. Berkata kasar. Kalah sama dia. Tapi itu pajangan logam. Ini las. Kedap peralatan tekanan. 2 hal berbeda. Kalau sampai terbakar tembus, siapa tanggung jawab? Saya tanggung jawab. Saya sudah 35 tahun di bidang ini. Tidak punya kemampuan lain. Tapi menilai orang masih ada. Mesin ini berhenti sehari rugi, puluhan ribu. Daripada menunggu pakar Jerman. Lebih baik biar Ibu Dewi coba. Kalau ada masalah, saya tanggung penuh. Baik, Insinyur Wijoyo. Saya percaya padamu. Bongkar saja. Ternyata ada retakan. Detektor getaran dari luar menembus 2 lapis blok. Tidak bisa mendeteksi sama sekali. Dia menggunakan pistol las sendiri. Mesin model lama itu, kontrol input panas, kalah jauh dibanding mesin Jerman baru. Kalau sampai terbakar tembus. Kurva output mesin model lama lebih curang. Pengelasan kompensasi butuh panas, cepat dan dingin cepat. Kurva mesin Jerman terlalu landai. Zona pengaruh panas las akan meninggalkan zona pelunakan. Tekanan naik kembali, fluktuasi menyempit, kurva sedang merata, sudah rata, sepenuhnya stabil. Las sekali. Beneran beres, luar biasa. Ini dibandingkan dengan yang di kota. Teknisi provinsi kalah hebat. Aku mengakui keunggulanmu. Ibu Dewi, Anda telah membantu grup menyelesaikan masalah senilai ratusan juta rupiah. Ayo, saya suruh kantin siapkan meja.
Anda terlalu sopan, hanya pekerjaan kecil. Aku hanya ingin melihat peralatan Jerman. Sekarang tujuanku tercapai. Untuk makan, tidak perlu, sampai jumpa. Kalau ada alat bagus lain, panggil aku. Masalah senilai ratusan juta rupiah. Dia bilang cuma iseng. Ibu Dewi ini, toko besi tidak bisa menahannya. Saudari Dewi, akhirnya menemukan Anda. Cari aku? Departemen Peralatan Grup Industri Berat secara resmi merekrut Anda sebagai teknisi las khusus. Insinyur Wijoyo, Anda tidak perlu seperti ini. Tidak. Ibu Dewi, surat penugasan ini sudah lama harus saya berikan. Tidak, Ibu Dewi. Kerja sama kali ini sangat menyenangkan. Bapak Hartono, tenang saja. Saluran bahan bangunan di sini tidak ada yang tidak saya kenal. Grup Industri Berat, Anda tahu kan? Mandor Wijoyo dari Departemen Peralatan mereka. Kami dari perusahaan Jaya Abadi sudah sering berhubungan. Suatu hari saya akan menghubungkan Anda. Dari mana datangnya banyak orang? Kotor atau tidak sih? Insinyur Wijoyo. Kenapa dia? Surat penunjukan. Insinyur Wijoyo itu penipu. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Anda adalah Insinyur Wijoyo. Ini aku, Siti. Kepala Dinas Perindustrian, pernah bertemu dengan Anda. Jangan sampai kau tertipu oleh wanita ini. lalu kau ini, Ibu Dewi. Mungkin ada kesalahpahaman. Aku memang mengenalnya. Dia juga berutang banyak padaku. Dewi Ayu, apa sikapmu ini? Kau tidak di rumah merawat orang tua? Malah kesini menipu? Apa sebenarnya yang terjadi? Siti, jelaskan. Bapak Hartono, wanita ini adalah kakak perempuanku yang bahkan tidak tamat SMA. Sejak kecil dia suka curang dan malas, dengan sekelompok laki-laki yang tidak jelas. Pergi belajar mengelas. Beberapa waktu lalu, dia bahkan datang ke perusahaan Kak Andi untuk mencuri baja. Konsultan teknik senior. Ibu Dewi bahkan tidak punya sertifikat tukang las. Bagaimana bisa Anda mempekerjakannya? Tidak punya sertifikat tukang las sekalipun. Mungkin dia melakukan transaksi gelap dengan seseorang. Seorang wanita tanpa sertifikat pun bisa menjadi teknisi ahli khusus di pabrik besar milik negara. Bagaimana menurut Anda? Apa yang dikatakan Nona Siti, bukannya tidak masuk akal. Menurutku, Insinyur Wijoyo, kau sudah tua. Berani menerima orang seperti ini? Kebetulan aku kenal seseorang, seorang ahli las yang didatangkan dari Jerman, Bapak Hans, Mandor Wijoyo. Jika grup Anda benar-benar memiliki masalah pengelasan, Bapak Hans bisa membantu menyelesaikannya. Sedangkan wanita ini, Suruh dia pergi sekarang juga, biar tidak mengganggu di sini. Berani kau pukul aku? Dewi Ayu. Kamu berani memukulku? Kamu yang kupukul. Tamparan ini mengajarkanmu cara bicara dengan kakak perempuanmu. Kamu? Tamparan ini. Karena kamu sendiri perempuan, tapi merendahkan perempuan. Para tetangga, nama saya Dewi Ayu. Perempuan ini bernama Siti Rahayu, adik perempuan saya. Pada usia 17 tahun, saya mengikuti ujian masuk universitas, mendapatkan peringkat pertama di seluruh kabupaten, tapi keluarga kami miskin, tidak mampu membiayai sekolah 4 orang. Saya yang memutuskan untuk putus sekolah, mengambil pistolas, uang sekolah Kak Andi, Siti, dan Rizky kuhasilkan dengan bersusah payah mengelas. Meski begitu, kakak dan adik-adikku yang baik malah membantu orang luar membuka aib kakak kandung mereka. Kalian bilang, apakah ada keadilan di dunia ini? Kakakmu membiayai sekolahmu, mengumpulkan uang untukmu mencari kerja, kamu malah mengatakan dia penipu. Hati kamu ini benar-benar keras seperti besi ya? Dosa. Benar-benar sekumpulan kacang lupa kulitnya. Meskipun apa yang dikatakan wanita ini semuanya benar, tidak membuktikan kemampuan lasnya, tidak memiliki sertifikat tukang las. Menurut peraturan, tidak boleh melakukan pengelasan komersial. Itu sudah umum diketahui. Bagaimana kalau begini? Saya bertanding denganmu. Jika kamu menang, kami akui keahlianmu. Jika kamu kalah, akui dirimu penipu. Tidak. Berarti kamu mengaku sebagai penipu. Dewi Ayu. Hans adalah insinyur Jerman. Teknologi mereka kelas dunia. Orang tak berpendidikan sepertimu, takut itu wajar.
Orang Cina memang orang sakit Asia Timur. Hanya orang sakit Asia Timur, tidak lebih. Bajingan. Dia berani mengatakan kita orang sakit Asia Timur. Apa yang kamu katakan tadi? Saya hanya bersama Tuan Fang membahas masalah teknis. Untuk memahami buku teknik pengelasan, saya belajar bahasa Jerman secara otodidak. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Memangnya apa artinya? Warga negeri ini dari dulu sampai sekarang memang seperti itu. Pandai bicara. Saat harus serius, tidak punya nyali. Orang sakit Asia Timur hanya bicara tanpa tindakan. Bagus. Kau tidak tahu sopan santun. Kalau begitu, aku akan mengajarkanmu bagaimana cara menjaga ucapanmu. Kakak wanita gila. Sudah lama aku tidak suka padamu. Orang Jerman. Orang asing. Orang asing. Pukul dia. Aku akan bertanding denganmu, tapi aku yang tentukan aturannya. Mengelas sisik ikan di cangkang telur dengan lembaran besi. Siapa yang pertama kali terbakar tembus atau retak las, dia kalah. Jika aku kalah, aku akan mengaku di depan umum sebagai penipu. Jika kau kalah, di depan umum untuk kata-kata yang keluar dari mulutmu itu, minta maaf. Dengan biaya sendiri, belikan Departemen Peralatan Grup Industri Berat 1 mesin las Jerman. Berani? Sangat kreatif. Aku terima. Waktu habis. Silakan juri maju untuk memeriksa. Tunggu sebentar. Sesuai tradisi lomba internasional, penantang harus diuji terlebih dahulu. Silakan saksikan karya saya terlebih dahulu. Pembentukan kampu las sangat bagus. Pola sisik ikan tersusun rapi. Kesalahan jarak tidak lebih dari 0,1 mm. Benda kerja utuh tanpa kerusakan. Bapak Hans, keahlian yang luar biasa. Saya sudah bekerja di pabrik selama 20 tahun. Pada lembaran setipis ini, mengelas di pelat pemandu dengan kualitas seperti ini. Dalam 10 tahun jarang ada 1 atau 2 orang. Bapak Hans memang pantas disebut teknisi senior Jerman. Tidak seperti orang yang bahkan tidak punya sertifikat. Berani membawa pistol las jelek dan memalukan diri di depan umum. Tingkat keahlian Bapak Hans memang standar internasional kelas 1. Bijak dalam situasi barang dalam negeri memang tidak bagus. Dengan standar internasional masih jauh sangat jauh, beberapa orang lebih baik menyerah saja. Siti, kamu begitu suka menjilat orang asing. Saat kelas 5 SD kau menulis karangan dengan judul Cita-citaku. Apa yang kau tulis? Masih ingat, kau bilang ingin menjadi ilmuwan membaktikan diri pada bangsa, agar produk buatan negeri ini, seluruh dunia berebut membelinya. Kau juga pernah bilang, aku bangga menjadi warga negeri ini. Saat dewasa, aku harus mengharumkan nama bangsa. Itu kau ucapkan sendiri, aku tidak salah ingat, kan? Baru berapa tahun berlalu, cita-citamu berubah menjadi melayani orang asing dengan rendah diri. Kau tahu apa? Teknologi luar negeri memang lebih baik darimu. Keahlianmu yang jelek itu berani membandingkan dengan mereka. Tunggu tim penerima memeriksa karyamu. Lihat saja, kau tidak bisa lagi ngotot. Oh, begitu? Para ahli silakan periksa hasilku. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Menerima laporan masyarakat. Di sini ada orang melakukan pengelasan komersial tanpa izin. Siapa Dewi Ayu? Bapak, pasti salah, pasti ini kesalahan. Apa urusanmu? Siapa yang tidak tahu kamu, Agus? Baru keluar dari penjara belum 2 tahun. Pergi sana, jangan ganggu. Saya Bapak Widodo dari Departemen Peralatan Grup Industri Berat. Kamu bilang ada yang bekerja tanpa izin? Mungkin ada kesalahan. Bisakah kita mencari tempat? Saya tidak peduli kamu dari grup mana. Semua yang ada di sini,
satu persatu. Keluarkan sertifikat tukang las kalian. Sertifikasi dari Asosiasi Pengelasan Jerman. Teknisi ahli. Internasional. Wah, pakar Jerman. Maaf, saya kurang tahu. Sertifikat Anda sangat kuat. Tidak ada masalah. Siapa lagi yang belum mengeluarkan? Cepat. Keluarkan. Bukankah kamu hebat? Kenapa tidak keluarkan? Bapak, dia tidak punya sertifikat tukang las. Dia penipu yang bekerja tanpa izin. Bawa dia pergi. Dewi Ayu kan? Ikut kami. Tunggu. Siti, kau yakin ingin melakukan ini? Aku, Setelah kau lakukan ini, ikatan antara kita berdua akan benar-benar putus. Saat kau demam tinggi di musim dingin, umur 7 tahun, aku yang menggendongmu jalan 20 km di malam hari dan mendobrak pintu puskesmas kota. Dokter bilang, kalau setengah jam lagi kau bisa kena pneumonia. Saat kau umur 10 dikejar anjing liar, aku yang mengusirnya dengan linggis bekas luka di lengan kiriku ini. Ditinggalkan anjing gila itu. Waktu kau masuk kantor perdagangan dan industri, keluarga tak punya uang untuk menyuap. Aku yang memberikan uang untuk modal tokoku padamu. Kau pakai sepatu baru untuk melapor. Hari itu kau berjanji padaku, Kak, setelah aku mapan pasti aku ajak kau ke kota. Kau dan Kak Andi memperlakukanku seperti itu. Aku tak menyalahkanmu, tapi adik Siti. Orang harus punya hati nurani. Kenapa harus mengorbankan harga diri demi menyenangkan orang asing yang tidak menghargaimu? cukup. Apa gunanya bicara begitu? Zaman sekarang yang penting status dan uang. Kau, wanita desa tanpa status kota, apa yang bisa kau lakukan selain mengelas? Cuma segitu, kemampuanmu pantas disingkirkan masyarakat. Lebih baik menikah di desa dan merawat orang tua, itu sudah nasibmu. Baik, itu katamu. Aku, Dewi Ayu, mulai hari ini memutuskan hubungan saudari dengan Siti Rahayu. Tak ada urusan dalam hidup dan mati. Para tetangga, hari ini tolong menjadi saksi aku Dewi Ayu putus hubungan dengan dia Siti Rahayu. Itu katamu. Mulai sekarang, kau jalan di jalan terangmu, aku di jalan sulitku. Kau pikir aku senang jadi adikmu? Aku hanya merasa malu. Dewi Ayu, keluarkan sertifikat tukang lasmu. Kalau tidak punya, pergilah. Aku memang tidak punya sertifikat tukang las. Gak ada kan? Hahaha. Apa yang bisa kau sombongkan tanpa aku di sini? Lagi-lagi memutuskan hubungan keluarga. Lagi-lagi menggebrak meja. Kukira kau punya kemampuan apa bapak? Dia bekerja tanpa izin. Segera bawa dia pergi. Cuma gertak sambal, Insinyur Wijoyo, kau hampir saja membiarkan orang seperti ini masuk ke grup industri berat. Aku lihat kau sudah pikun. Sudahlah, jangan berlama-lama. Dewi Ayu ikut kami. Bahkan sertifikat tukang las saja tidak bisa kau dapatkan. Dan kau masih ingin bertanding denganku? Dalam bahasa kalian, memalukan. Siapa bilang aku sedang mengelas sesuatu? Kau melihat sendiri aku mengelas. Tentu. Kami semua melihatnya. Api las menyala setengah hari. Kau bilang tidak mengelas. Ya, tidak mengelas. Barangnya mana? Di lembaran besi, pasti ada kampuh las. Ambil lembaran besi di lantai. Dan, lihat. Tidak mungkin. Aku jelas melihat dia mengelas. Bapak, dia pasti sudah melakukan kecurangan. Kami banyak orang, tapi melihat sendiri dia mengelas. Cari kotak peralatannya. Dewi Ayu, kalau kau tidak mengelas. Kak Dewi, turun. Sertifikat tukang las sudah turun. Baru saja distempel oleh Dinas Tenaga Kerja Kota. Mandor Wijoyo, minggu lalu sudah membantu mengajukan dokumennya, baru saja disetujui hari ini. Aku naik motor mengejar kalian, mengejar beberapa kilometer. Sekarang aku punya. Dokumen lengkap, berarti bukan urusan kami lagi. Bukan urusan kalian lagi. Tadi Anda mau membawa saya pergi, kan? Banyak orang melihat, mau dibawa pergi begitu saja. Kata tidak jadi ya, tidak jadi. Setidaknya beri jawaban yang pasti dong. Betul. Salah paham. Semua salah paham. Ada yang lapor, kami harus datang. Sekarang terbukti itu fitnah. Kami pergi sekarang. Pergi. Sertifikat tukang las sudah ada.
Tapi pertandingannya, tumpukan pecahan pelat pemandu di lantai ini. Bahkan, tidak ada kampuh las. Ibu Dewi, Anda tidak bisa bilang diri sendiri menang, kan? Ya, karya pertandingan sudah tidak ada. Pertandingan ini tentu saja Bapak Hans yang menang. Tidak ada hasil jadi bicara sebanyak apapun juga omong kosong. Sebelum pertandingan, saya merasa pada lembaran besi ini, mengerjakan pengelasan di atasnya sangat mudah. Jadi saya cari bahan yang lebih tipis. Sekarang ada di sini. Bapak Zhang, silahkan lihat. Pengelasan sisik ikan menghasilkan lasan sempurna berbentuk naga. Saya sudah 23 tahun menjadi tukang las. Belum pernah lihat keahlian seperti ini. Hebat, lembaran besi terbakar tembus. Kamu masih bisa menyelesaikan kampuh las di atas lembaran besi. Saya las selama 30 tahun juga tidak bisa seperti Ibu Dewi. Saya mengakui keunggulan. Bagaimana caramu melakukannya? Kamu berlatih las untuk menang pertandingan, saya berlatih las karena ini adalah satu-satunya jalan mundur saya. Apa yang bisa kamu andalkan untuk bersaing dengan saya? Bapak Hans. Silakan minta maaf kepada saya, kepada warga negeri ini. Saya kalah, maaf, warga negeri ini bukan pengecut. Kamu? Minta maaf. Kenapa saya harus minta maaf? Meskipun kamu menang, terus apa? Kamu tetap saja seorang wanita. Wanita di bidang ini, paling tinggi hanya jadi teknisi. Ke atas lagi. Gak ada tempat untukmu. Ibu Dewi, tadi Siti Rahayu ucapannya jangan didengar. Hari ini saya datang bukan untuk hal lain, Departemen Peralatan Grup Industri Berat. Teknisi las khusus, teknisi las khusus. Gaji bulanan Rp2.400.000, termasuk tempat tinggal Ibu Dewi. Tolong diterima. Ya ampun, 2.400.000 sebulan? Siapa di jalan ini yang pernah dapat sebanyak itu? Insinyur Wijoyo, terima kasih atas penghargaannya. Surat penugasan ini tidak bisa saya terima. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Siti Rahayu itu benar, saya seorang wanita hari ini, jika saya terima surat ini bekerja di grup industri berat, seumur hidup paling tinggi saya hanya jadi teknisi ahli. Laki-laki di bidang ini bisa sampai kepala bengkel sampai kepala insinyur. Wanita sepintar, apapun orang hanya akan bilang, sayang sekali dia seorang wanita. Ibu Dewi, jangan bilang begitu. Saat saya berusia 17 tahun, saya mendapat peringkat pertama di seluruh kabupaten. Guru bilang pada ayah saya, anak ini cocok untuk sekolah. Ayah saya bilang, apa gunanya anak perempuan sekolah? Cepat atau lambat akan menikah. Kemudian saya memegang pistol las. Orang desa bilang, wanita mengelas itu tidak pantas. Hari ini di depan semua orang di jalan ini, saya mengalahkan teknisi senior Jerman. Tapi di mata adik kandung saya masih seorang yang pantas disingkirkan masyarakat, wanita desa. Jadi saya tidak berniat bekerja untuk orang lain lagi. Saya akan membuat merek sendiri, merek kerajinan las yang berpusat pada wanita. Saya Dewi Ayu berani bermimpi maka saya akan mewujudkannya. Ibu Dewi, saya Bapak Widodo telah bekerja di grup industri berat selama 35 tahun. Saya pernah lihat orang punya skill, tapi tidak punya nyali. Pernah lihat orang punya nyali, tapi tidak punya skill. Kamu orang pertama yang punya keduanya. Kamu tidak terima surat ini. Saya hormati. Suatu saat jika butuh bantuan saya, satu kata saja. Nona Dewi, 2.400.000 sebulan, kita jualan pajangan di pinggir jalan, entah kapan bisa dapat segitu, kau menyusahkan dirimu sendiri. Agus, saya mau tanya satu hal. Kau pernah masuk penjara setelah keluar, kau cari kerja apa kata mereka? Mereka bilang aku punya catatan kriminal, tidak ada yang mau. Kita sama kau direndahkan karena punya catatan kriminal. Aku direndahkan karena aku wanita. Aku sengaja ingin tunjukkan pada mereka bahwa wanita hasil lasanya tidak kalah. Aku tidak mau jadi orang kedua. Kalau jadi jenderal. Kalau bersaing, rebut nomor 1. Baik. Kak Dewi, saya Agus ikut denganmu. Kak Dewi, apa kamu tidak tidur selama 7 hari 7 malam? Bagus kan? Bagus, seumur hidup belum pernah lihat barang yang dibuat dengan cara begini. Kalau ini dijual, satu biji setidaknya Rp1.800.000. Kita pasti kaya kali ini. Tidak dijual. Tidak dijual. Buat apa kau las itu? Untuk pameran. Kak Dewi, apa kau selama 7 hari ini tidak tidur jadi pikun? Pameran? Di sekitar sini mana ada pameran? Lagi pula,
Barang-barang ini menghabiskan berapa banyak elektrodalas dan listrik? Kau sudah hitung modalnya? Kecuali keluarga kaya, siapa yang mampu beli? Siapa bilang mau jual ke rakyat biasa? Agus, tolong bantu aku, coba cari tahu. Di mana wisma tamu terbaik di kota kita? Wisma tamu? Sebenarnya mau apa kau? Mencari orang yang benar-benar paham. Aduh, Kak Dewi, kita sudah nongkrong satu pagi. Orang-orang ini bahkan tidak mau lihat, apa masih bisa ketemu orang yang menghargai. Motif ini bagaimana cara membuatnya? Pengelasan sisik ikan, dikerjakan tangan satu persatu titik, bukan dicetak pakai cetakan. Wah, hebat. Saya dari Wenzu, nama saya Susanto. Beberapa barangmu ini bentuknya, dan pengerjaannya dibandingkan yang di pasaran. Barang biasa, tidak setara. Mau dijual bagaimana? Ini mau. Tidak dijual. Bapak Susanto, saya tidak jual produk. Saya jual keahlian. Bagaimana cara menjual keahlian? Meja rias, rak, cermin rias ini dari desain hingga pengelasan. Semua saya buat sendiri, desain ada di kepala saya, keahlian ada di tangan saya. Kamu beri saya modal dan saluran penjualan, saya berikan keahlian dan desain. Untungnya dibagi 50-50. Kak Dewi, kamu gila? 50-50, kita beri keahlian, dia beri modal, 7-3 pun kita rugi. Setuju, jadi begitu ya. Gak nawar harga, saya punya prinsip dalam bisnis. Barang bagus atau tidak, sekali lihat langsung tahu. Keahlian Ibu Dewi sebanding dengan harga ini. Baik, mulai hari ini, merek ini bernama Dewi Ayu. Saya beri desain, berikan keahlian, kamu beri modal dan saluran. Keuntungan jelas, kontrak kamu yang buat, sudah jadi. Saya tanda tangan. Baik. Ibu Dewi, semoga kerjasama menyenangkan. Perusahaan dagang Hongda, Wenzo Ekspor Perdagangan Huziyuan. Kak Dewi, kita akan bisnis dengan orang asing. Masih terlalu pagi. Bapak Susanto beri modal, saya pastikan kita buat dulu barang pertama. Nanti kalau merek sudah kokoh, baru pikirkan soal ekspor. Dewi, dengar, aku baru dengar sedikit. Kamu bagi 50-50 dengan bos besar itu. Apa maksudnya 50-50? Dapat 100, kamu ambil 50. Ya, Kak Dewi beri keahlian, bos beri uang, untung dibagi setengah. Bu, kamu tidak lihat bos itu setuju tanpa berpikir dua kali. Ya ampun, Tuhanku, ini lebih baik daripada jadi teknisi di pabrik negara Dewi. Kamu sungguh burung phoenix emas yang terbang keluar dari jalan kita. Tapi Dewi, tempat kecil kita ini, bagaimana kamu bisa mengerjakan sebanyak itu? Agus, cari orang jadi murid. Makan gratis, tempat tinggal, dan bagi hasil. Siap. Saat memulai busur, pergelangan tangan harus rileks. Elektroda las dan benda kerja sudutnya dijaga pada 75 derajat. Terlalu lurus, kolam las bergerak terlalu cepat. Terlalu miring, kampuh las akan undercut. Kak Dewi, aku selalu tidak bisa mengelas pola sisik ikan sepertimu. Aku sudah berlatih 11 tahun. Kamu baru sebulan, kenapa terburu-buru? Kak Dewi, coba tebak, berapa saldo kita sekarang? Berapa? 2 miliar rupiah, tepat 2 miliar. Dari Bapak Susanto, satu lot barang sudah laku semua. Klien Eropa menambah pesanan 3 kali lipat. Toko kecil kita ini setahun menghasilkan 2 miliar rupiah. Ini baru awal. 2 miliar, Kak Dewi. 2 miliar, kau masih merasa kurang? 2 miliar adalah titik awal, bukan titik akhir. Dulu aku bilang, nama Dewi Ayu ini. Nanti kalau orang menyebut furnitur logam kerajinan tangan, yang pertama terlintas adalah nama itu. Sekarang baru langkah pertama. Kak Dewi, ini aku. Tetangga dari desa sebelah. Cepat pulang. Adik angkatmu, Putri Indah, orang tuamu menjualnya kepada Pak Suryo. Apa? Orang tuamu bilang kamu tidak mau menikah, jadi mereka menyuruhnya menikah saja. Mereka akan menikah dalam 2 hari ini. Kak Dewi, Putri Indah adalah Adik perempuanku yang terbaik. Bulan lalu, dia masih mengirimiku surat bilang ingin masuk sekolah guru. Agus, siapkan mobil, kita pulang ke desa. Dan ambil uang tunai 200 juta rupiah dari bank. 200 juta, Kak Dewi, ini mau. Dulu orang tuaku menjualku seharga 10 juta rupiah. Menjualku. Hari ini aku ingin mereka tahu, adik perempuanku tidak akan dijual berapapun harganya. Bukan saya yang membual. Anak-anak keluarga Wijaya semuanya sukses. Yang sulung, Andi kepala departemen di perusahaan besar di kota. Sarjana pertama di seluruh desa. Ayah, rendah hati.
Yang kedua, Siti bekerja di kantor perdagangan dan industri. Itu pekerjaan tetap. Pria kaya yang mengejarnya harus antre. Sudahlah, Bu, jangan bicara lagi. Tempat kumuh ini berdebu, setelah selesai, cepat pergi. Ya, kakakku yang paling hebat. Wah, keluargamu semua sukses. Lalu bagaimana dengan Dewi di keluarga kalian? Kenapa setahun tidak ada kabar? Jangan sebut soal anak durhaka itu. Dewi si gadis kurang ajar itu. Sebut dia bawa sial. Setahun tidak ada kabar. Anggap saja tidak pernah melahirkan. Ayah, Ibu, kalian bicara seperti itu tentang kakak Dewi, apakah kalian tidak merasa bersalah? Semua peralatan dapur di rumah ini, yang mana yang bukan dibuat oleh kakak, dengan las listrik. Anak nakal. Berani membela anak durhaka itu. Sepertinya kau kekenyangan. Haha, betul. Adik, pikirkan baik-baik bagaimana caranya menjalani hidup dengan pengantin pria. Kau sudah menikah, menjadi wanita dewasa. Adik putri, ini salahmu. Setelah orang tuamu meninggal, jangan lupa siapa yang membesarkanmu selama 17 tahun. Di hari bahagia ini, jangan buat ayah dan ibu sedih. Apa yang kau tangisi? Ikut aku, kau tidak akan rugi. Dengar tidak? Keluarga Pak Suryo kaya, menikah ke sana untuk membuatmu bahagia. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku tidak mau. Berani lagi bicara sembarangan, robek mulutmu. Anak haram, kalau tidak karena orang tuamu meninggal cepat, aku malas mengurusimu. Ah, kalian menghisap darah kakak Dewi sampai habis. Sekarang kalian akan menghisap darahku. Aku lebih baik ikut ayah dan ibu pergi, daripada dijual oleh kalian kepadanya. Baik, belajar dari anak durhaka itu, jadi keras kepala. Kalian cepat tangkap dia untukku. Hari ini aku akan menghajar dia. Kak Dewi, jangan ribut. Tidak, aku lebih baik mati daripada menikah. Lepaskan aku. Berhenti. Kakak Dewi, Baru disebut dia muncul. Ini kan kacang lupa kulitnya. mau apa kamu datang? Perlu tanya? Pasti udah nggak kuat di kota. Pulang minta duit kali. Cara begini memalukan. Hari ini hari yang membahagiakan. Aku nggak bakal ribut. Makan aja. Makan terus pergi. Kalian keterlaluan banget. Diam, pengantin. Jangan nangis lagi. Rezeki hilang gara-gara kamu nangis. Jangan ikut-ikut yang nggak laku. Dengar nggak? Memalukan? Memang memalukan. Apa maksudmu? Memalukan. Siapa yang tidak tahu? Keluarga Suryo penuh intrik dan perselisihan, orang tua tidak menyayangi. Tidak pernah tenang, demi uang, kalian menjual putri kepada tukang jagal yang sudah kehilangan 3 istri. Jadi, siapa yang memalukan? Dasar anak durhaka, kamu masih berani bicara. Kalau dulu kamu tidak melarikan diri dari pernikahan, keluarga tidak bisa membayar uang mahar pada preman desa. Sampai sekarang adikmu harus menikah? Pokoknya, kamu adalah pembawa sial. 10 juta rupiah dengan bunga berbunga menjadi 24 juta. Saat malam perayaan besar, preman desa datang membuat keributan. Di mana kamu, putri, menebus dosamu? Kamu masih berani kembali dan sok baik? Lihat kelakuannya. Benar-benar tidak tahu malu. Dia. Iya, Jika kamu benar-benar tahu diri, makanlah dengan tenang makanan ini. Kembalilah ke tempatmu. Kami anggap kami tidak punya adik sepertimu. Ini urusan keluarga Wijaya. Apa urusanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Uang, kalian hanya tahu uang. Aku putus sekolah pada usia 17 tahun, dan memegang pistol las, 11 tahun siang malam mengelas. Siapa di antara kalian yang pernah merasakan bekas luka dari elektrodalas? Biaya sekolah Kak Andi selama 4 tahun, uang hadiah Siti masuk ke kantor perdagangan dan industri, uang mahar untuk kencan buta Rizky berkali-kali, semuanya aku, Dewi Ayu, yang mengelas sedikit demi sedikit dengan las listrik. Di mata kalian, selain uang, apa lagi yang ada? Dewi Ayu, kamu keterlaluan. Kamu sendiri belum punya suami. Datang merusak acara pernikahan adikmu. kamu sebagai kakak tertua, kasih sedikit uang ke keluarga. Kenapa? Coba tanya-tanya di luar sana, keluarga mana yang tidak seperti ini? Uang untuk keluarga? Biaya kuliah Kak Andi 4 tahun, 4.800.000, aku yang bayar. Uang hadiah dan biaya pelicin masuk kantor perdagangan untuk Siti, 6 juta rupiah, aku yang bayar. Adik Rizky sudah bertunangan 3 kali, setiap kali uang mahar kurang,
aku yang tutupi. 9.200.000, aku yang bayar. Bahkan bengkel mobil tempatku berlindung terakhir itu, yang harganya 200 juta rupiah, satu-satunya tempat yang bisa kutinggali, kalian jual dengan harga 10 juta, dengan murah ke Pak Suryo. Saat jual toko, kalian tidak bertanya sepatah kata pun. Kamu bilang itu hanya mengeluarkan sedikit uang? Dewi di keluarga Pak Suryo, selama ini aku belum pernah lihat dia ganti baju. Satu kaos kaki sobek, penuh tambalan. Lihat keluarga Wijaya, siapa yang tidak berpakaian rapi? Siapa bilang bukan? Satu keluarga, habis pakai terus dibuang. Masih mau disebut keluarga Wijaya? Mending disebut keluarga tak bermoral. Diam kalian. Kalian? Orang udik? Apa yang kalian tahu? Kak, cepat buat dia diam. Malu banget. Bagaimanapun kita berusaha, itu karena kamu. Semua karena kamu, pembawa sial. Apa aku yang dianggap sial, atau kalian yang merasa bersalah? Aduh, hidup ini tidak bisa dijalani lagi. Anak perempuanku yang kubesarkan dengan susah payah, sekarang sudah bisa memaki orang tua. Bencana semua ini. Ya Tuhan, apakah engkau buta? Melahirkan seorang iblis yang memukul dan memaki orang tua. Kamu sendiri yang tidak tahu berterima kasih. Kebaikan orang tua lebih besar dari langit. Bukan soal kau mengeluarkan uang sedikit. Sekalipun kau mati, utang budi ini takkan terbayar. Utang budi sudah lama terbayar saat kalian menjual anak perempuan. Sekarang giliran kalian membayar utang. Omong kosong. Garam yang kau makan dari kecil semuanya milik keluarga ini. Sudah seharusnya kau memberi uang untuk keluarga ini. Justru karena kamu kakak, kau wanita desa yang tak berpendidikan, mengumpulkan uang untuk membuka jalan promosi Kak Andi, untuk menikahkan adik Rizky. Itu mengharumkan nama keluarga. Siti, kau hanya berani sekarang mengakui aku sebagai kakakmu. Hari itu di depan perusahaan Jaya Abadi, kata-kata yang kau ucapkan. Aku sebagai kakak setiap kataku ingat di sini. Kau masih berani menyebut Jaya Abadi? Sejak kecil kau selalu sok suci seperti ini. Seorang wanita desa harus tampil di depan umum berkeliaran di perusahaan Kak Andi. Apa itu kalau bukan mempermalukan kami? Aku seharusnya dari awal menyuruh satpam mengusirmu. Seumur hidupmu kau hanya mempermalukan. Begitu? Sepanjang hidupmu, kau hanya memalukan, memalukan, memalukan. Begitu? Berani kau pukul aku? Yang kupukul ya kau. Pertama, aku ini kakakmu. Nyawamu itu musim dingin tahun itu aku ambil dari kandang babi. Kedua, sepatu kulit yang kau pakai ponsel jadul di tanganmu, gelar kepala departemen yang kau sombongkan, mana ada yang tidak kau peroleh dengan menginjak tulang dan darahku sendiri? Kau menginjak tulangku dan menghisap darahku. Kaulah yang benar-benar memalukan. Ketiga, aku pulang bukan untuk mendengar ketidakkulusan kalian. Aku tidak tertarik dengan urusanmu. Wanita jalang, kau ini wanita jalang. Tidak peduli apa yang kau katakan, semuanya sia-sia. Sekarang kau sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Kau memang suka campur tangan. Kami bisa melapor polisi. Bagaimana jika aku memang mau campur tangan? Sudah selesai marah? Dewi, kamu pasti kesal. Kamu benci keluarga ini. Kamu ingat semua peristiwa selama ini satu persatu. Hari ini semua terungkap, itu juga bagus. Lebih baik diungkapkan daripada dipendam. Kamu memarahi aku sebagai kakak? Memarahi Siti dan Rizky. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Sebagai kakak, sedikit toleransi masih aku miliki. Tapi, Dewi, apa kau belum cukup membuat onar? Kalau hatimu sakit, duduklah dan bicara baik-baik. Tapi apa yang kau lakukan? Membalikkan meja? Memukul ipar? Apa itu yang pantas dilakukan seorang putri? Meskipun orang tua merawatmu 28 tahun, kalau ada yang tidak beres, sebagai kakak aku malu mewakilimu. Dewi, aku panggil kau adik, hari ini aku masih mengakuimu sebagai adik, tapi jika kau terus membuat rumah tangga kacau, dan memaksa pernikahan putri batal, maka kau yang salah. Semua warga desa melihat, bukan aku yang tidak mengakui adik, tapi dialah yang tidak mengakui keluarga Wijaya. Dia membuat onar di pesta pernikahan, memukul dan memarahi keluarga di depan seluruh desa. Aku sebagai kakak sudah bersabar, tapi bukankah hidup keluarga harus tetap berjalan? Hari ini aku tegaskan, kalau Dewi mau mengakui kesalahan, dan hidup tenang, keluarga masih menerimanya, tapi kalau terus membuat onar, bukan aku tidak peduli hubungan saudara. Kak Andi, pura-pura apa kamu? Setahun lalu aku mencarimu di depan kantormu, kau sendiri yang menyuruh satpam mengusirku. Kau bilang sendiri adikmu hanya Siti, dan aku yang tidak bermoral tidak pantas menemuimu. Apa? Perlu kucarikan saksi waktu itu? Lebih awal lagi, saat kau ingin kuliah, kau berlutut di depanku menangis minta restu.
Aku merobek surat penerimaan peringkat pertama kabupaten, kau bilang akan ingat budiku seumur hidup. Inikah caramu membalas budi pada penyelamatmu? Budi dari adik kandung pun tidak dihargai. Orang tak tahu terima kasih sepertimu pantas bicara soal moral, kemudian kau untuk naik jabatan, butuh uang untuk menyogok. Untuk apa kau gunakan uang itu? Mau kukatakan, memberi rokok, minuman, amplop untuk pimpinan, traktir makan dan karaoke, mana yang bukan dari tanganku. Bahkan tahun kau jadi kepala seksi, uang yang kau berikan pada Pak Slamet 2000 juga dari aku. Omong kosong. Dia mengada-ada. Berhenti. Omong kosong. Dia bicara sembarangan. Hentikan, hentikan. Putri Indah, kamu benar-benar mau membantu pembawa sial ini? Kakak Dewi selama belasan tahun ini, apa salahnya kepada kalian? Minta uang, dia kasih, minta barang, dia kasih, dia mencurahkan seluruh tenaganya untuk keluarga ini. Demi membiayai sekolahmu, dia merobek surat penerimaan kuliahnya sendiri. Demi mengumpulkan uang sekolahmu, dia berjongkok di bawah terik matahari 40 derajat di atas traktor sambil mengelas. Kalian sekarang memperlakukannya seperti ini, masih punya hati nurani? Adik, ucapanmu itu tidak benar. Bagaimanapun juga, kamu tetap orang luar. Orang tuamu meninggal lebih awal, kalau bukan keluarga Wijaya yang membesarkanmu selama 17 tahun, kamu sudah mati kelaparan. Sekarang menyuruhmu menukar sedikit uang mahar, kenapa? Jangan tidak tahu terima kasih, cepat minggir. Aku tidak pergi. Kalau mau menganiaya kakakku, injak dulu tubuhku. Adik perempuan, apa gunanya kamu membantu pecundang ini? Dia seumur hidup hanya seorang tukang las, tidak ada gunanya. Apa salahnya menikahkanmu dengan tukang jagal? Dia punya daging sampai tidak habis dimakan, seumur hidup tidak bisa berubah jadi pekerja orang lain. Dari lahir sudah kelihatan miskin. Putri, jangan nakal. Ikut kakak pulang, kakak akan menyayangimu, nanti kamu tidak perlu kerja apa-apa. Diam di rumah saja, aku sehari sembelih 2 babi. Daging babi cukup banyak, tidak akan merugikanmu. Lihat badan kecilmu ini, kamu besar di keluarga Wijaya makan sisa-sisa, ya? Ikut kakak, setiap makan daging. Aku bilang aku tidak mau menikah. Keluarga Wijaya sudah terima uang mahar, ayahmu, ibumu yang cap jempol, hitam di atas putih. Kamu seorang gadis kecil, bilang tidak mau menikah ya tidak mau? Aku sudah berkeliaran di desa belasan tahun. Atas bawah semua ada kenalan. Tidak mau nikah juga harus nikah. Uang mahar diterima keluarga Wijaya. Bukan aku yang terima. Siapa yang terima uangmu? Kamu nikahi siapa? Aku, Putri Indah, mati pun tidak akan menikah denganmu. Aku bilang, Pak Suryo, kamu benar-benar pecundang. Bayar uang untuk menikahi istri, sampai tidak bisa bawa pulang ke rumah, seorang pria sejati. Sampai tidak bisa mengatur seorang gadis muda. Kalau ini tersebar, mau taruh muka di mana? Kedepannya di desa, bagaimana bisa angkat kepala jadi orang? Benar, kamu tunjukkan sedikit sikap jantan. Semua orang di halaman ini melihat, jangan sampai tidak bisa mengendalikan seorang wanita. Tidak tahu malu, aku lihat kamu seorang gadis, baru bicara baik-baik, kamu malah kurang ajar. Meskipun Raja Langit datang, kamu tetap harus ikut aku, sudah terima uangku, adalah istriku. Lepaskan. Keterlaluan. Kacang lupa kulitnya ini akan membuat masalah. Kalian cepat tangkap dia. Dewi Ayu. Kamu sudah cukup berulah, memaki orang tua dan membalik meja makan. Sekarang kau juga memukul orang. Apa kau pikir tidak ada yang bisa mengendalikanmu di dunia ini? Kau pikir dengan diam saja masalah ini akan berlalu? Aku bilang padamu, setiap pelanggaran yang kau lakukan hari ini, jika dibawa ke kantor polisi, sudah cukup menyusahkanmu. Jika tidak karena kau dan aku berasal dari rahim ibu yang sama, aku sudah suruh orang memborgolmu. Kak Andi, saat kau mengatakan semua ini, berani tidak mengembalikan uang mahar dulu? Aku tahu kau masih muda, dan belum mengerti. Kakakmu pulang, kau terprovokasi oleh beberapa kata darinya, sampai tidak tahu arah. Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu. Pernikahan ini diatur oleh orang tua, dan juga aku sebagai kakak yang memastikan semuanya baik untukmu. Pak Suryo adalah keluarga kita sendiri, juga keluarga terpandang di desa. Apa yang diharapkan seorang gadis muda selain perhatian seumur hidup, bukankah hanya ingin orang yang mengerti? Katakan sendiri, apa tidak begitu? Tentu saja, Kak Andi tahu kau tidak rela. Kau muda, ingin ke kota. Kak Andi mengerti. Begini, nurut menikah. Nanti beberapa waktu, aku titip orang mencarikan pekerjaan di kota. Mengatur orang masuk perusahaan juga hanya butuh satu kata dari kakak. Nanti kau kerja di kota pada siang hari, malam pulang ke desa, ada rumah dan makanan hangat.
Sama-sama menguntungkan. Percayalah pada kakak kali ini. Masa kakak akan mencelakaimu? Kak Andi, sudah cukup? Kak Dewi, kamu tadi bilang, adik perempuan masih muda dan tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, aku tanya kamu, aku ini adikmu kan? Aku tahu aku bukan anak kandung ayah dan ibu. Tapi sejak aku ingat, aku panggil kamu Kak Dewi, dan panggil dia Kakak Dewi. Sudah 17 tahun, bahkan seekor anjing pun seharusnya Bisa memiliki perasaan, kan? kamu tahu dia sudah mati 3 istri, masih juga memaksaku menikah dengannya. Kak Dewi, apa kamu benar-benar kekurangan uang mahar itu? Kalau kamu kekurangan uang, bilang sama aku. Tapi, apa hakmu menukarku dengan uang? Ayah, ibu, kakak Siti, adik Rizky, kalian kejam. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Dari kecil sampai besar, kalian suruh aku makan sisa, pakai baju bekas, pulang sekolah disuruh potong kayu dan kasih makan babi, aku tidak pernah mengeluh sedikit pun. Aku terima kalian tidak menganggapku anak kandung. Tapi kalian tidak boleh begini terhadap kakakku. Kakakku seumur hidupnya dari usia 17 sampai 28, 11 tahun. Tidak ada satu hari pun dia hidup untuk dirinya sendiri. Siapa yang ingat dia juara 1 sekabupaten? Siapa yang ingat dia merobek surat penerimaan? Malam itu dia bersembunyi di selimut dan menangis berapa lama? Adik perempuan. Kakak Dewi, kamu pergi saja. Hari ini aku tidak bisa pergi. Hutang budi sebesar langit. Mungkin aku memang bernasib sial. Tapi kakak Dewi, kamu berbeda. Kamu punya keterampilan. Kamu pergi, hiduplah untuk adikmu. Keluarlah dengan nasib yang baik. Waktu itu aku gagal membawa Putri pergi. Kali ini aku tidak akan membiarkan Putri menjadi korban para binatang ini. Putri, takut? Apa? Menyesal jadi adikku? Jadi adik kakak. Aku tidak pernah menyesal. Itu sudah cukup. Dengan ucapanmu itu, kakak pasti akan membawamu pergi. Mau bawa dia pergi? Kamu harus lihat apakah kami setuju. Kak Dewi. Aku tadi hanya bercanda denganmu. Jangan dianggap serius. Jangan sekali-kali dianggap serius. Mulutku ini memang kurang ajar. Lihat, aku sudah memukulnya untukmu. Kita bicara baik-baik ya. Tolong letakkan benda itu. Apapun yang kamu katakan, aku dengar. Aku salah, Ibu Dewi. Aku tidak jadi menikah, aku pulang, dan akan mengembalikan uang mahar. Uangnya tidak usah 1 sen pun. Aku tidak tahu siapa yang aku hadapi. Jika aku berani lagi mengincar Putri, semoga aku disambar petir. Siapa lagi? Kamu. Aku sudah bertahan belasan tahun. Hari ini cukup. Dulu kalian perlakukan aku seperti apa, aku terima. Tapi melakukan ini pada Putri, tidak boleh. Dewi Ayu, hebat sekali. Bukankah kau punya gergaji mesin? Ayo, tebas ke sini. Tebas leher ibumu ini. Biarkan seluruh warga desa melihat. Anak perempuan baik dari keluarga Wijaya. Bawa gergaji mesin, tebas ibu kandungmu, ayo tebas. Dan juga aku. Kesini, bukankah kau ingin memutuskan hubungan darah ini? Tebaslah, biarkan semua orang melihat anak kandung. Anak perempuan membawa gergaji mesin menebas ayah kandungnya. Jika kau Dewi Ayu, hari ini tidak menebas, kau anak anjing. Pembawa sial, semoga kau disambar petir. Sungguh malang keluarga ini. Jika bukan karena bencana yang kau timbulkan, keluarga Wijaya sampai harus menikahkan Putri Indah dengan Pak Suryo demi uang menutup lubang. Putri Indah ini sedang menebus dosa untukmu. Kalian bermain-main tidak ada gunanya. Hari ini aku harus membawa Putri Indah pergi. Kalian bawa siapapun, tidak ada gunanya. Kamu? Aku kenapa? Kak Dewi. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Aku mau menikah. Kamu bilang apa? Selama ini kalian menyuruhku memakai baju bekas makan sisa makanan. Setelah pulang sekolah, aku membelah kayu dan memberi makan babi. Aku tidak pernah mengeluh sedikit pun. Karena aku selalu berpikir aku sedang membalas budi, kalian membesarkanku maka aku harus membalas.
Tapi sekarang aku baru tahu. Kalian menikahkanku bukan untuk yang lain, melainkan untuk membayar utang, kakak Dewi yang melarikan diri dari pernikahan. Jika kalian sejak awal bilang padaku bahwa ini untuk membayar utang, kakak Dewi aku akan patuh. Utang ini, aku bayar. Kakak Dewi bebas. Setelah utang ini lunas aku, dan dia tidak lagi berutang apapun pada keluarga Wijaya. Siapa bilang kau harus bayar dengan nyawa? Utang ini apa kau yang berutang? Yang harus membayar uang ini bukan kau. Mereka bilang, berapa? Pak Suryo sudah 3 kali kehilangan istri, kau lihat sendiri. Masih saja mau terjun ke lubang api. Tapi, Kak Dewi, hutang harus dibayar. Bayar hutang, tapi jangan dengan cara ini. Kau adikku, Siti, tak perlu dijual belikan siapapun. Mahar putri akan aku bayar. Kalian di keluarga Wijaya, sudah berapa banyak yang kau keluarkan untuk putri? Akan aku bayar lunas. Mulai sekarang, putri tidak ada urusan lagi dengan keluarga Wijaya. Kau hanya tukang las miskin. Berapa uang yang kau punya? Dulu jualan di pinggir kampung, barang-barang rongsokan, cari untung sedikit, berani-beraninya pura-pura kaya. Toko kecilnya itu punya uang berapa? Bicaranya besar. Cih. Kalau tak punya uang, jangan buang waktu. Hari ini Putri harus menikah dengan Pak Suryo. Uang mahar sudah diterima. Kau pikir ini mainan? Aku sudah bayar 10 juta rupiah. Kau sanggup bayar? Siapa bilang aku tak sanggup? Katakan, berapa yang kau mau? Tunggu, aku hitung dulu. Putri, sejak kecil ku besarkan di rumahku. 17 tahun makan minum dan kebutuhan. Makan gratis. Pakaian gratis. Setahun 2.000. Tidak banyak, kan? 17 tahun jadi 34.000. Benar, 34.000. Ditambah biaya sekolah dan buku. Setahun setidaknya 3 atau 400. Itu sudah beberapa ribu lagi. Lalu hari ini kau membalik meja makan, kau pukul adikmu, dan kau jatuhkan Pak Suryo sampai seperti itu. Biaya medis dan kerugian mental. Biaya pesta pernikahan pun aku tidak minta banyak. 50.000, bawa 50.000. Putri, kau bawa pergi. Mulai sekarang aku tidak akan mencarinya lagi. Benar, 50.000. Kurang 1 sen pun tidak boleh. Kau pikir 17 tahun ini sia-sia? Coba tanya-tanya. Siapa yang membesarkan anak perempuan selama 17 tahun? Tidak habis beberapa puluh ribu. Hanya keluarga kami yang baik hati. Kalau keluarga lain sudah mengusirmu. 50.000 sudah murah untukmu. Kau rusak pesta pernikahan orang. Utang ini belum kuhitung denganmu. 50.000, sudah selesai. Sudah selesai, 50.000, 1 sen pun tidak boleh kurang. Dulu, saat orang tua putri meninggal, saat mereka pergi. Mereka meninggalkan 3 rumah genteng, 2 hektar sawah, beserta seekor sapi dan sekandang anak babi. Semua tertulis atas nama ayahmu. Sawah 2 hektar itu, hasil panen setahun cukup atau tidak, untuk menutupi makan minumnya setahun. 3 rumah genteng. Kalian sewakan pada keluarga Pak Slamet di timur desa. Sewa sudah kalian terima belasan tahun. Cukup tidak untuk biaya sekolahnya? Lagi pula, hari ini aku membalik meja. Karena, kalian menjual putri kepada tukang jagal yang sudah mati 3 istri. Aku pukul orang karena Wanjun duluan menampar mukaku. Andi Pratama duluan mengangkat tangan, kalian malah punya muka minta padaku. Biaya medis dan kerugian mental. Intinya, kamu tidak mampu membayar. Ya, tidak punya uang. Masih pura-pura hebat. Siapa bilang aku tidak mampu? Sekarang sudah cukup? Kamu dari mana dapat uang sebanyak ini? Dulu aku bisa menafkahi kalian, sekarang aku juga bisa cari uang. Mau atau tidak, kalian sendiri yang bilang. Jangan harap bisa menyuap kami dengan uang. Keluarga Wijaya bukanlah yang bisa dibayar dengan uang. Kenapa tidak terima? Di sini total 200 juta rupiah. Aduh. Aku belum selesai bicara.
200 juta ini bisa kuberikan kepada kalian, tapi harus menulis surat pemutusan hubungan keluarga. Hitam di atas putih, putus dengan Putri Indah. Dan aku, Dewi Ayu, dengan hubungan keluarga kalian, putus hubungan. Kalau mau dapat uang, tulis dulu surat putus hubungan. Hitam di atas putih. Putri Indah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Wijaya. Kenapa aku harus menulis? Kalian semua kubesarkan sendiri, memberi uang itu sudah seharusnya. Ibu, jangan keras kepala. Lihat dia seperti ini. Kalau kita tidak tanda tangan, bisa dapat uang ini? Apalagi perusahaan Kak Andi. Bukankah sedang butuh dana untuk putaran? Ibu sabar sebentar. Setelah dapat uang, nanti. Kamu ambilkan pulpen. Ibu, cepat tanda tangan. Tunggu. Apa yang kukatakan, itu yang kau tulis. Banyak sekali urusan. Dewi Ayu, Putri Indah, dan keluarga Wijaya memutuskan Setelah semua aku hubungan tanda kekerabatan. tangan ini, Tidak ada urusan nanti dalam bisa hidup ingkar. dan mati. Harta Tetap bisa masing-masing minta terpisah, uang tidak pada akan dua beban saling ini. mengganggu lagi. Siapa yang ingkar akan dituntut. Tunggu. Maksudmu apa? Tanda tanganmu tidak sah. Harus yang bisa bicara di keluarga yang menandatangani. Pak Wijaya adalah kepala keluarga. Nama ini harus dia yang tanda tangan. Kamu. Tidak setuju. Uang ini, lebih baik saya hancurkan daripada berikan ke keluarga Wijaya. Kalian tidak akan mendapat sepeser pun. Sudah ditandatangani. Uang bisa dikasihkan. Tunggu. Dulu uang mahar cuma 10.000, kenapa harus kasih mereka 100.000? Uang sebanyak ini. Kak Dewi, uang hasil jerih payahmu. Beban. Berani kamu bicara? Semua sudah berani melawan. Berapapun yang dia beri, itu utangnya pada keluarga Wijaya. Tidak apa-apa. Anggap aja ini bayaran untuk putus hubungan. Uang akhirnya jadi milikku. Hei, Ini semua punya aku. Jangan rebut dengan aku. apa-apaan ini? Hei, pelan-pelan. Aduh, kamu itu. Ayo, cepat. Ini tempat Kak Dewi. Kak Dewi, akhirnya aku keluar. Sayang sekali uang 200 juta itu. 200 juta, Kak Dewi. 2 orang hidup lebih berharga daripada uang sebanyak itu. Adik putri, kau belum tahu kakakmu sekarang apa statusnya. Bos besar dari kerajinan Dewi Ayu, pemasok furnitur logam buatan tangan terbesar di provinsi. 200 juta rupiah bagi kakakmu itu hanya setetes air. Putri, mulai hari ini, kau ikut kakak belajar keterampilan dan kemampuan. Belajar bagaimana di dunia ini berdiri dengan kakimu sendiri. Kakak akan membawamu melakukan hal yang benar-benar, yang seharusnya dilakukan wanita hebat. Wanita hebat? Apa itu wanita hebat? Ini kerajinan Dewi Ayu. Kak Dewi, ini tokomu?
Kak Dewi pulang. Halo, Kak Dewi. Kak, ini hasil kerjamu? Ya, waktu itu aku dapat juara teknisi kota. Hadiahnya 1 juta rupiah. Uang itu aku pakai untuk membeli 1 set kunci pas yang layak. Kak, jahitan las ini. Waktu di desa, saat kau mengelas traktor, aku sudah lihat hasil lasmu. Pola yang persis sama. Dulu di desa, pakai besi bekas, sekarang pakai baja bagus. Bendanya beda, tapi keterampilanku tetap sama. Dewi Ayu tidak berlebihan. Kak Dewi, ini hasil lasmu sendiri? Namaku Dewi Ayu. Tapi aku ingin semua orang ingat bahwa Dewi Ayu tidak berlebihan. Dulu di desa, mereka bilang aku berlebihan. Sekarang kau berdiri di sini, apa kau masih merasa berlebihan? Bagaimana kabar Putri? Toko kakakmu lumayan, kan? Lihat, truk itu ke Guangzhou, lusa ada lagi ke Shanghai. Kak Dewi sekarang adalah pemimpin industri furnitur logam seprovinsi. Makin mereka meremehkan kita, makin kita harus buktikan. Mulai hari ini juga rumahmu. Semalaman tidak tidur. Tidak bisa tidur, Kak? Aku sudah memutuskan. Aku ingin belajar las listrik darimu. Putri, Kak Dewi mau bicara jujur denganmu. Belajar las listrik bukan perkara sehari 2 hari, sangat berat. Waktu mulai belajar, tanganmu bisa terbakar. Waktu kakakmu dulu belajar, 10 jari tangannya tidak ada yang bagus. Semuanya pernah melepuh. Busur las akan membuat matamu sakit. Tengah malam berbaring di atas bedeng, matanya terasa seperti digosok pasir, sampai tidak bisa tidur. Ini belum yang paling sulit. Yang paling sulit adalah kemanapun kamu pergi nanti, orang lain akan bilang seorang gadis muda belajar las listrik apa. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak sopan. Kak Dewi sudah mendengarnya sejak umur 17 sampai sekarang, sampai telinga kapalan. Sekarang kamu berdiri di sini bilang ingin belajar, kakak senang. Tapi kakak tidak terburu-buru minta jawabanmu. Kamu masih muda, hidup baru dimulai. Kalau kamu punya pikiran lain, ingin sekolah, kakak biayai, tidak perlu terburu-buru sekarang, pikirkan pelan-pelan. Kalau sudah mantap, bilang ke kakak. Waktu kakak di desa dulu, Tidak pernah ada yang tanya apakah aku mau. tidak ada yang memberiku kesempatan memilih. Dulu aku bahkan mengucap, kata tidak pun tidak ada yang dengar. Sekarang kamu memberiku pilihan, aku ingin sebelum aku berubah pikiran, Segera mengatakannya. Kak, kamu seorang wanita, tidak bergantung pada ayah atau ibu, membuka toko sebesar ini, seluruh warga kota antre, membeli hasil lasmu. kamu membuatku tahu wanita bisa hidup seperti ini, tidak bergantung pada siapapun, biarkan aku mencoba. Kalau setelah mencoba ternyata tidak bisa, nanti aku cari gantinya. Tapi sekarang aku ingin mencoba. Kebetulan cabang milik kakak sendiri, cabang bagian barat kota kekurangan tenaga. Kamu mulai dari yang paling dasar, pengamplasan dan kontrol kualitas, sambil bekerja sambil belajar. Pistol las ini adalah milik kakak, yang pertama dipakai dulu. Di pegangannya masih ada bekas, terbakar waktu kakak baru belajar, sekarang untukmu. Kak Dewi, tebak berapa pengiriman bulan ini? Memecahkan rekor lagi. 5 toko cabang semuanya mendesak barang. Bapak Susanto di sana lagi, menambah pesanan 2 kali lipat. Kita sekarang adalah yang terbesar di provinsi pemasok furnitur logam kerajinan tangan. Yang di barat daya, bagaimana dengan agennya? Masih bernegosiasi, tapi tidak masalah besar. Seluruh kota yang membuat furnitur logam, yang terbesar hanya satu itu, kamu coba cari tahu dulu. Katakan saja perdagangan Jaya Abadi ingin membeli dalam jumlah besar dengan harga murah. Setelah berhasil, komisi dibagi 2. Oke, serahkan padaku.
Kantor perdagangan dan industri di sana sedang bosan setengah mati. Kebetulan, bisa jalan-jalan. Panggil manajermu ke sini. Maaf, bos kami sedang tidak ada di toko. Ada keperluan apa? Bisa sampaikan dulu ke saya. Wah, bukankah ini adik putri? Kenapa kamu kerja di sini? Aku kira kamu ikut Dewi Ayu. Bisa jadi apa? Pada akhirnya cuma jadi penjaga toko. Pramuniaga kecil. Bisa putuskan apa sih? Cepat panggil yang bisa putuskan. Jangan buang waktu saya. Pesanan saya ini cukup untuk gaji setahunmu. Manajer benar-benar tidak ada hari ini. Datang lain kali saja, atau bicara dulu dengan saya. Bicara denganmu? Kamu siapa? Aku bicara denganmu itu sudah memberikan muka. Lihat saja penampilanmu. Kamu siapa? Kerja laprak, senyum-senyum pada orang. Sebulan dapat berapa? Dulu keluarga Wijaya membesarkanmu 17 tahun. Memberimu makan, memberimu pakaian. Tapi kamu malah ikut si kacang lupa kulitnya itu kabur. Sekarang ketemu aku, panggil kakak Siti saja tidak mau. Kacang lupa kulitnya. Kak Siti, ini toko. Kalau ada urusan bisnis, bicarakan bisnis. Jangan bicara yang lain. Kamu masih ingat panggil aku Kak Siti? Aku kira kamu ikut Dewi Ayu. Jadi lupa diri. Kamu, gadis kecil yang dipungut, berani sombong sama aku? Aku tidak sombong. Aku hanya bilang bos tidak ada. Kak Siti, kalau kamu datang untuk bisnis, taruh saja pesanan di sini. Nanti kalau bos datang, saya sampaikan. Kalau kamu datang untuk marah-marah, silakan keluar. 3 tahun tidak ketemu, keluar dari rumah, mulutmu jadi lebih lancar ya. Dulu seharusnya kamu dinikahkan dengan Pak Suryo. Biarkan tukang jagal itu mengajari mulutmu. Wah, ada teman juga. Hari ini aku akan mewakili orang tuamu yang sudah meninggal mengajarimu. Di tokoku, kamu berani pukul orangku. 3 tahun tidak bertemu. Kakak Dewi masih dengan penampilan miskin seperti ini. Mana uangmu? Sampai tidak bisa membeli baju yang pantas. Cih, lihat tanganmu ini. Di sini kerja pada orang. Sebulan bisa dapat berapa? Mungkin bahkan tidak mampu membeli tas yang saya pegang ini. Kenapa diam? Kukira kau sudah sukses besar. Saya beritahu kamu, hari ini saya mewakili perdagangan Jaya Abadi untuk urusan bisnis besar. Kamu yang kerja di sini pasti pernah dengar perdagangan Jaya Abadi kan? Perusahaan besar nomor 1 di seluruh kota. Perusahaan Jaya Abadi. Perdagangan Jaya Abadi yang di timur kota itu perusahaan besar loh. Katanya bos mereka, Bapak Andi, sangat keras. Betul juga. Beberapa hari lalu di koran juga terbit iklan perusahaan mereka. Dibilang tahun ini menjadi pemimpin industri bahan bangunan. Kakak saya, Andi Pratama, adalah pemilik perusahaan Jaya Abadi. Di seluruh kota dalam bidang bahan bangunan, kalau perusahaan Jaya Abadi bilang nomor 2, tidak ada yang berani bilang nomor 1. Kenapa masih melongo? Cepat panggil manajer kalian. Hari ini saya lagi baik hati, tidak mau ribut dengan seorang pramuniaga. Bilang saja, 1 pesanan ini cukup untuk toko kecilmu yang jelek ini bekerja setahun penuh. Kamu sanggup menunda? Bosmu tidak bisa menunggu. Tidak bisa. Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Saya bilang, bisnismu tidak saya terima. Kamu pikir kamu siapa? Seorang pramuniaga berani ambil keputusan untuk bos? Kamu tahu betapa besarnya pengaruh perdagangan Jaya Abadi di bagian barat kota? 1 telepon saja bisa membuat toko kecil seperti kalian celaka. Aku kenal manajer toko kalian, manajer Heru. 1 telepon, dia akan segera datang. Setelah dia tiba, hal pertama yang dia lakukan adalah memecat pramuniaga yang tidak tahu diri ini. Kamu kenal manajer kami? Manajer yang mana? Siapa namanya? Bapak Heru, kepala toko cabang bagian barat kota. Takut, kan? Halo, manajer Heru. Aku Siti. Aku sedang di toko kalian. Ada seorang pramuniaga di sini. Pelayanannya sangat buruk. Dia menolak pesanan besar dari perdagangan Jaya Abadi. Kamu harus segera ke sini. Masalah ini harus kau tangani sendiri. Ya, sekarang juga. Tunggu saja kau akan dipecat. Ternyata itu manajer Heru. Kau yakin dia bisa membantumu? Tentu saja, apa hubunganku dengan manajer Heru? Kau, pramuniaga kecil, apa kau mengerti? Aku bilang padamu.
Manajer Heru, kalau bertemu aku, dia pasti bersikap hormat. Waktu itu di meja makan, Dia sendiri bilang padaku, di daerah bagian barat kota ini, kalau ada masalah, langsung cari dia. Aku bilang pecat siapa, dia harus pecat orang itu. Manajer Heru, akhirnya kau datang. Pramuniaga ini, aku datang membawa pesanan dari perusahaan Jaya Abadi. Dia menolaknya, bukan hanya itu, dia juga menghinaku di depan umum. Aku suruh dia panggil manajer, dia keras kepala tidak mau. Sikapnya sangat kasar. Ada kejadian seperti ini, Nona Siti, tenanglah. Semua pramuniaga di toko ini, aku pilih sendiri satu persatu. Siapa yang tidak punya mata, berani macam-macam padamu, itu berarti menentangku, Manajer Heru. Di daerah bagian barat kota ini, aku, Manajer Heru, masih punya pengaruh. Manajer Heru, kau tahu seberapa besar perusahaan Jaya Abadi? Kalau pesanan ini batal, kau juga akan rugi, kan? Pramuniaga yang tidak tahu diri seperti ini, dibiarkan akan merusak reputasi tokomu. Lebih baik dipecat saja. Masuk akal. Kau berdiri di samping dulu, aku akan berhadapan dengan pramuniaga yang tidak tahu tata krama ini. Hal kecil seperti ini tidak perlu membuatmu marah, hal kecil tidak perlu membuatmu marah. Kau, bagian mana? Berani menolak pesanan dari Jaya Abadi? Kau tahu berapa banyak pesanan dari Jaya Abadi dalam setahun, yang bisa mereka berikan pada kita? Pelayananmu sangat buruk, dan komur. Kepala toko ingin bicara denganmu. lanjutkan. Bos, dia, Nona Siti, dari Jaya Abadi. Aku tidak tahu itu Anda. Memanggilnya apa? Kau bilang dia bos? Ibu Dewi adalah pendiri kerajinan Dewi Ayu. 5 toko cabang, semuanya miliknya. Tiga tahun tidak bertemu, sifatmu yang pedas itu masih belum berubah. Kau bohong. Kau pasti palsu. Kau sudah bersekongkol dengan manajer ini. Kalian bersama-sama menipu. Kalian selesai. Semua selesai. Kak Andi kenal dengan bos asli kalian. Kak Andi adalah pemilik perdagangan Jaya Abadi. Satu telepon saja, kalian semua akan diusir. Rina, sudah kubilang perusahaan ini cuma sementara. Kamu tanda tangan di sini, jadi direktur nominal. Nggak usah urus apa-apa. 2 miliar rupiah langsung masuk. Andi, aku sudah cari tahu. Direktur nominal tetaplah direktur. Ini penyalahgunaan dana publik. Kalau ketahuan, bisa dipenjara. Kamu terlalu banyak mikir. Temanku di kantor perdagangan dan industri kota. Biarpun langit runtuh, ada yang tanggung. Tanda tangan aja. Selesai, bulan depan kita lihat rumah. Kan kamu selalu mau rumah tipe 3 dengan balkon? Sudah. Aku segera sampai. Kamu tunggu di sana. Rina, cepat tanda tangan, jangan buang waktu. Tanda tangan sebelum aku pulang. Kak Andi sebentar lagi sampai. Dia pemilik perdagangan Jaya Abadi. Dia punya banyak cara untuk menghajar kalian. Kalian semua akan menyesal. Itu dia. Seorang pramuniaga berani melawanku. Menolak pesanan perdagangan Jaya Abadi. Dan bahkan memukulku. Kak, cepat telepon bos mereka. Pecat pramuniaga yang tidak tahu diri ini. Kupikir siapa? Seorang pramuniaga sombong. Pemilik toko ini adalah kenalanku, dengan satu telepon, aku bisa membuatmu dipecat dan pergi. Kau kenal pemilik toko ini? Baik. Di depan semua orang, teleponlah. Cepat telepon. Cepat. Baik, akan kutelepon.
Pak Joko, lama tidak bertemu. Saya Andi, ya. Iya, Andi dari perusahaan Jaya Abadi. Terakhir kali di meja minum, kita minum bersama. Kamu lupa juga tidak masalah besar. Sobat, aku di toko furnitur logam di bagian barat kota. Mengalami sedikit masalah kecil. Kamu cukup kenal dengan bos mereka, kan? Bantu aku bicara. Sekedar menyapa saja. Lain hari aku traktir kamu minum. Tempatnya terserah kamu. Seorang pramuniaga membuat masalah. Ini bukan masalah besar. Ya. Itu toko milik Bapak Heru. Apa katamu? Bosnya bermargalin. Dia seorang wanita. Bukan Pak Joko. Kamu cek lagi. Mana mungkin seorang wanita? Kamu yakin? Siapa namanya? Pak Joko, jelaskan. Dia bos dari 5 toko. Kamu tidak salah? Kak, bicara dong. Apa kata Pak Joko? Sudah menelepon lama. Ternyata dia tidak kenal dia, kan? Sepertinya tadi masih sombong. Bilang satu telepon bisa bikin orang dipecat. Kak, telepon lagi dong. Banyak orang lihat ini. Tadi kamu bilang dia kenal bos kan? Coba telepon lagi dong. Apa yang ribut? Pak Slamet kebetulan sedang dinas di luar kota. Masalah kecil seperti ini tidak perlu merepotkannya. Aku telepon yang lain juga sama. Aku kenal banyak orang. Yang tadi cuma salah satunya. Kenapa? Di mana orang yang kalian cari? Jangan sombong. Pak Joko cuma ada urusan aku. Aku masih punya yang lain. Kalau begitu, teruslah telepon panggil. Semua orang yang bisa kamu hubungi. Baik, tunggu saja. Halo. Urusan ini benar-benar tidak bisa diurus. Bukankah kamu kenal pemilik toko ini? Sekarang kamu sudah bertemu, masih ada telepon yang mau kamu buat. Kamu kakak kamu. Bagaimana? Bertemu dengan pemilik asli? Tidak percaya. Pimpinan ya. Andi Pratama. Mengenai urusan barang kirimanmu, bagaimana progresnya? Lambat sekali. Mereka sudah mengingatkan 3 kali. Pimpinan, bukan saya tidak mau mengurus. Saya sekarang ada di toko ini. Pemilik cabang mereka sengaja mempersulit, tidak mau memberikan barang. Meskipun saya bicara, tidak ada gunanya. Bagaimana kalau Bapak datang sendiri? Beri dia sedikit tekanan. Pemilik cabang, sombong sekali. Kamu tunggu saja, saya akan segera sampai. Kamu bilang kamu pemilik toko ini? Baiklah, tapi pimpinanku kenal dengan pemilik utama kalian, jaringan toko terbesar di provinsi ini, pemilik utama yang sesungguhnya. Kalau dia sudah datang, jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. Ibu Dewi, Nona Siti. Bapak Wijaya, akhirnya Anda datang. Bapak Wijaya, dialah yang saya maksud. Dia mengandalkan posisinya sebagai pemilik cabang, dengan sengaja mempersulit pesanan besar dari perusahaan Jaya Abadi. Sikapnya sangat buruk. Anda segera telepon pemilik utamanya. Pecat orang kurang ajar ini. Bapak Wijaya, lihat saja. Dia bahkan dengan sombongnya bilang, saya tidak mau bisnis Anda. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Ibu Dewi. Bapak Wijaya Anda. Apa Anda salah orang? Kau bilang dia pemilik cabang? Kau tahu tidak, 5 toko ini semuanya milik satu orang. Dalam rapat strategi kuartalan kantor pusat, dia berdiri di atas panggung dan berbicara. Saya duduk di bawah mendengarkan. Semua jalur pasokan saya bergantung padanya. Kau suruh saya telepon bos besar? Tidak. Ini tidak mungkin. Bapak Wijaya, apakah Anda salah orang? Dia adik saya. Dari kecil dia tukang las di desa. Mana mungkin dia? Diam. Kamu mau sekali lagi menghina Ibu Dewi? Ibu Dewi benar-benar tidak tahu Anda di sini. Telepon tadi itu semua salah paham. Kalau saya tahu itu Anda, meskipun diberi 10 keberanian, saya tidak akan berani. Sekretaris saya juga, tidak menjelaskannya dengan jelas di telepon. Karena sudah datang, mari dengar bersama.
Bapak Andi dan Nona Siti ini membawa stempel resmi perusahaan Jaya Abadi datang untuk negosiasi pembelian murah dengan komisi ilegal. Ibu Dewi, saya bersumpah kepada Anda, saya sama sekali tidak tahu soal komisi ilegal ini. Kalau saya tahu mereka melakukan ini di belakang saya yang pertama akan menyeret mereka ke kantor polisi. Barang dari kerajinan Dewi Ayu, sejak toko pertama dibuka 3 tahun lalu, adalah urat nadi perusahaan kami. Bisnis saya, setengahnya bergantung pada jalur Anda. Berani mereka mengganggu bisnis saya, itu sama saja mengancam hidup saya sendiri. Hari ini saya katakan dengan tegas, mulai sekarang, semua pesanan dari perusahaan Jaya Abadi, setiap barang harus diperiksa dulu oleh Ibu Dewi. Jika Anda bilang tidak boleh, maka tidak boleh. Saya. Bapak Wijaya, selesai bicara. Sudah. Bapak Andi ini menggunakan statusnya untuk menekan orang, menyuruh saya angkat kaki. Nona Siti ini bahkan memukul orang saya di toko saya sendiri. Bapak Wijaya, orangnya sudah saya perkenalkan semua. Haha, Ibu Dewi. Bahkan jika kamu benar, lalu kenapa saya bisa tidak bekerja sama? Saya masih punya perusahaan. Saya masih bisa menjadi bos. Andi Pratama, kamu berani menipuku? Andi Pratama, kau suruh aku tanda tangan ini. Bukan untuk 1 juta. Kau suruh aku masuk penjara untukmu. Kamu gila? Siapa yang suruh kamu datang ke sini? Berikan barangnya padaku. Andi Pratama, kamu berani melakukan hal seperti ini? Sepertinya aku benar-benar tidak bisa mempertahankanmu. Halo bagian inspeksi, ini saya, manajer dan pemilik perdagangan Jaya Abadi, Bapak Budianto, terdakwa mendirikan perusahaan fiktif penyalahgunaan aset negara. Bukti ada di cabang kerajinan Dewi Ayu, bagian barat kota, tolong segera kirim orang ke sini. Departemen Inspeksi Kantor Perdagangan dan Industri Kota Saudara, Andi Pratama, kamu terlibat korupsi, dana publik, mendirikan perusahaan fiktif, penyalahgunaan aset negara. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Kak, jangan bawa pergi Kak Andi. Lepaskan dia. Kak, kalau kau pergi, aku bagaimana? Ini semua karena kamu, Dewi. Kamu yang menghancurkan hidup tenangku. Sampai sekarang, kamu masih tidak menyesal. Semua ini karena kamu, pembawa sial. Kalau kamu mau menikah dengan baik di desa, pasti tidak akan ada masalah seperti ini. Kenapa kamu tidak mati saja? Sejak kecil kamu merasa dirimu lebih baik dariku. Karena kamu sekolah dan pergi ke kota, aku mengelas, tanganku penuh oli. Selama ini aku mengandalkan kedua tanganku untuk membangun segalanya di kota. Sedangkan kamu dan Kak Andi, kamu pikirkan baik-baik. Zaman baru tidak membutuhkan sampah masyarakat dari zaman lama. Atas dasar apa kalian ambil kartu identitas kerjaku? Aku kasih tahu kalian, kakakku adalah Andi Pratama. Tunggu kakakku. Tunggu kakakku. Hei, mau apa? Pak Slamet, kamu buta? Aku Siti. Aku cari Tuan Muda Rudi. Nona Siti, kamu tidak boleh masuk. Kamu tahu siapa aku? Kakakku Andi Pratama, pemilik perdagangan Jaya Abadi. Andi Pratama sudah dibawa pergi kemarin. Sekarang seluruh perusahaan tahu. Aku juga tunangan Tuan Muda Rudi. Berani kamu menghalangiku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu anjing penjaga berani menghalangiku? Nanti aku ketemu Tuan Muda Rudi pertama, aku pecat kamu. Nona Siti, kalau kamu terus ribut, aku panggil orang. Sial. Ini tanda pertunangan yang dikembalikan atas perintah Tuan Muda Rudi. Kedua keluarga tidak ada hubungan lagi, itu saja. Rudi, keluar. Kalian tidak boleh melakukan ini padaku. Kakakku sudah memberikan kalian banyak urusan perusahaan.
kalian tidak tahu berterima kasih. Nona Siti, kalau kamu tidak pergi juga, aku serius, panggil orang. Hidup ini sudah tidak bisa dijalani lagi. Siapa tengah malam begini? Mau buru-buru mati? Ibu, cepat buka pintu. Terjadi masalah besar, Ibu. Ibu? Kakak, Ibu. Aduh parah, saya dengar dari kota, Andi Pratama ditangkap, katanya dia melakukan kejahatan korupsi dana publik. Dia diborgol dan dibawa pergi. Dan Siti Rahayu juga dihentikan sementara dari jabatannya. Di kota semua orang membicarakan. Katanya dia dan kakaknya Andi bersama-sama mencari keuntungan ilegal. Keluarga Santoso membatalkan pertunangan. Anakku, Andi dan Siti. Ya Tuhan, kenapa engkau buta? Ini semua karena Dewi Ayu. Dialah pembawa sial itu. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin Andi ditangkap? Bagaimana mungkin Siti dihentikan? Dialah penyebabnya, semuanya karena dia. Ah, semua karena Dewi Ayu. Kalau tidak, Ani juga tidak akan putus denganku. Istriku sayang. Berhenti menangis. Ayo ke kota cari Dewi Ayu untuk minta pertanggungjawaban. Benar. Suruh dia berlutut dan bersujud pada Andi. Suruh dia menyerahkan tokonya. Ayah, Ibu, pembawa sial itu ada di dalam. Kau pembawa sial. Kacang lupa kulitnya. Kau keluar. Kau telah mencelakai Kak Andi. Kau mencelakai adik Siti. Hari ini kau harus serahkan toko. Ganti rugi pada keluarga Wijaya. Dewi Ayu, keluar. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Siapa berani bergerak? Hei Dewi. Bukankah ini kedua orang tuamu? Kenapa berpakaian seperti itu? Hei, ada apa? Keluar dan bicara baik-baik. Untuk apa membuat keributan? Jangan bergerak semua. Biarkan mereka membuat keributan. Kau tidak punya hati. Kau tidak memberi kami jalan hidup. Ibu Lestari, harap jaga ucapanmu. Ada apa? Bicaralah di kantor polisi. Halo, kantor polisi, saya melapor. Ada orang di depan cabang kerajinan Dewi Ayu di bagian barat kota, membuat onar, berkumpul untuk membuat keributan, memeras harta dengan status kerabat. Tempat kejadian dan saksi di tempat semuanya lengkap. Mohon segera kirim polisi. Bapak polisi, kalian datang tepat waktu. Anak kandung ini durhaka. Ini putri kandung kami. Dia menguasai harta keluarga Lin. Tidak mengakui kerabat. Kalian harus membela kami. Bapak, siapa yang benar dan salah? Kalian bisa lihat ini. Ini surat pemutusan hubungan keluarga yang ditandatangani 3 tahun lalu. Hitam di atas putih. Kedua pihak dengan sukarela memutuskan semua hubungan kekerabatan. Mereka datang hari ini untuk merusak toko. Mengamuk, mengancam, memeras. Semua saksi di tempat ada di sini. Kalian bertiga membuat onar. Ditambah dengan memeras harta, sudah cukup untuk ditahan. Ikut kami ke kantor polisi. Tangkap dia, kenapa kami yang ditangkap? Hei, kalian sudah bersekongkol. Saya akan melaporkan kalian. Bapak, kami tidak bersalah. Kak Dewi, akhirnya kita bebas. Ya, hutang 11 tahun hari ini akhirnya lunas.